Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa kabarnya pagi hari ini? Apa kabarnya? Haleluya. Saya percaya kita semua di sini penuh dengan sukacita dan kita sangat-sangat bersemangat untuk beribadah, memuji Tuhan. Amin. Mari saya undang kita terus bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan yang terbaik. Sebelum kita mulai ibadah kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dan doa-doa kita. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Engkau segalanya bagi kami. Kami merasakan kasih setiamu tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Selalu ada yang baru yang kami rasakan Tuhan. Bahkan sampai pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami datang ke tempat ini, ke rumah-Mu, karena kami memiliki pengharapan, karena kami masih memiliki iman percaya kepadamu, bahwa Engkau Tuhan kami, bahwa Engkaulah Raja kami, bahwa Engkaulah penolong kami, Engkaulah sahabat kami yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan membawa segala ucapan syukur kami Tuhan, untuk sepanjang hari-hari yang kami lewati dalam satu minggu ini Bapa, untuk semua yang kami sudah lewati baik dalam keadaan baik adanya ataupun tidak baik adanya, kami mau tetap katakan bersukacita dan kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib itu Yesusku. Terima kasih. Kami sekarang mau naikkan pujian kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Terimalah Tuhan ini hati kami. Kami mau buka hati kami, terbuka di hadapan-Mu selebar-lebarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, meninggikan, memagungkan, memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau mengangkat suara kita memuji Tuhan. Amin. Kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan syukur kita, naikkan pujian dan angkatkan suara-Mu. Puji dan nyanyilah bagi kita. Hallelujah.
masuk dalam hadir lebih dalam lagi, kita akan memberikan persembahan diakonia. Mari persiapkan persembahan kita melalui amplop yang sudah disediakan. Mari kita mempersiapkan persembahan, kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih telah memberkati kami Tuhan melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, melalui apapun yang kami kerjakan lewat tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan dan memberkati setiap kami. Untuk itu Bapa, kami mau belajar Tuhan, untuk kami mentaati firman-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan, melalui berkat-Mu yang kami terima. Biarlah seberapapun yang kami berikan, kami memberi dengan sukacita, dengan ketulusan Tuhan. Untuk teman-teman kami di luar sana yang mungkin mereka kurang beruntung seperti kami, tapi biarlah Tuhan kami bisa menjadi saudara bagi mereka, mungkin lewat apa yang kami berikan pada pagi hari ini. Terimalah Tuhan persembahan kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu. Dialah Yesus yang telah mati bagi kita. Dialah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Untuk itu layaklah kita menyembah Dia dan memberikan pujian yang terbaik hanya untuk Dia saja. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
pujian-pujian dan penyembahan kami telah sampai di tahta-Mu yang kudus. Inilah persembahan yang bisa kami berikan Tuhan. Kami tidak bisa membalas semua yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami, tapi hanya pujian dan penyembahan dan hidup kami ini yang kami bisa persembahkan. Mungkin belum sempurna, tapi kami percaya Engkau Bapa yang tidak pernah memandang sedikit pun rendah terhadap anak-anak-Mu. Apapun yang kami berikan, itu yang terindah yang Kau terima. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau duduk tenang untuk mendengarkan Engkau berbicara lebih lagi, masuk ke dalam hati kami. Biarlah kami mau mendengarkan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan langsung dari Gembala Senior kita Paniko. Shalom semuanya. Aplikasi Alkitab YouVersion yang telah di-download lebih dari 500 juta menyatakan bahwa ayat yang paling banyak dibaca sepanjang tahun 2022 berdasarkan pemakai di seluruh dunia adalah Yesaya 41 ayat 10 yang berkata demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi pembaca Alkitab di seluruh dunia sepanjang tahun 2022 mengharapkan dan mendoakan terjadinya kemenangan. Artinya menjadi pemenang. Haleluya. Tuhan menjawab doa dan harapan itu dengan berkata, tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Haleluya. Siapa yang dimaksudkan dengan pemenang ini? Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata menang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, mengalahkan musuh, lawan, saingan. Yang kedua, memperoleh hadiah atau pendapatan. Yang ketiga, tekun, rajin, tidak tergesa-gesa. Dalam Alkitab bahasa Inggris, kata menang diterjemahkan sebagai triumphant, yang memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, great victory, kemenangan besar. Yang kedua, great achievement, pencapaian atau keberhasilan besar. Yang ketiga, successful, sangat sukses. Yang keempat, rejoice, bergembira. Yang kelima, joy, sukacita. Perlu dicatat, arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan dengan triumphant tadi tidak pernah berbicara mengenai keuntungan pribadi atau berkat secara pribadi. Memang iblis bekerja dengan tipu muslihat yang membuat orang-orang memusatkan hati dan pikirannya pada definisi sukses secara dunia yang berkonotasi pada materi dan fokusnya adalah keuntungan pribadi. Iblis mendorong orang-orang untuk hidup sukses dan menghalalkan segala cara yang tentunya di luar dari kebenaran firman Tuhan. Perlu dicatat, kita juga berbicara tentang berkat materi. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita saja, tetapi untuk digunakan bagi penginjilan, pemuritan, membantu orang-orang miskin, dan lain-lain. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan berkat materi yang bukan untuk kepentingan pribadi saja. Tuhan menghendaki agar kita bangkit dan menjadi pemenang. Tuhan Yesus adalah sang pemenang. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai pemenang? Sesuai dengan ayat tema kita, 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini jelas dituliskan
bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan. Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah Tuhan Yesus selama hidupnya tidak pernah mengalami kesusahan, ditolak, disalahfahami oleh banyak orang, mengalami pencobaan, atau masa-masa sengsara? Jawabnya adalah tidak. Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot berkhianat, menyerahkan dia kepada orang-orang Yahudi. Sampai akhirnya dia harus disalibkan. Dihujat oleh ahli Taurat, oleh para imam, orang yang lalu lalang, bahkan salah satu penjahat yang di sebelahnya ikut menghujat dia. Dan akhirnya Tuhan Yesus mati. Ada pertanyaan, bagaimana Tuhan Yesus mati justru menjadi pemenang? Ibrani 2 ayat 14b sampai dengan 15 berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Di sini dengan jelas dituliskan, justru oleh karena Tuhan Yesus mati, dia keluar sebagai pemenang. Yesus mengalahkan dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dari kematian kekal selama-lamanya di neraka. Jadi untuk menyelamatkan kita dari mati kekal selama-lamanya, Tuhan Yesus harus mati. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Sekali lagi, karena Tuhan Yesus mati, maka dia adalah sang pemenang. Yesus mati menjadi pemenang melalui jalan salib. Karena Tuhan Yesus menjadi pemenang melalui jalan salib, maka kita sebagai murid-muridnya, yaitu orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, untuk menjadi pemenang, kita juga harus melalui jalan salib atau pikul salib. Memang berita tentang pikul salib atau jalan salib ini sudah tidak populer bagi sebagian orang Kristen. Mereka mengira untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup semau gue. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi pemenang kita harus melalui jalan salib. Dia yang harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya kedagingan kita harus mati dan manusia roh kita harus semakin kuat. Untuk itu kita harus terus diproses, dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus sehingga menjadi serupa dengan gambar Yesus. Proses pengudusan atau sanctification ini pasti sangat menyakitkan bagi kedagingan kita. Itulah yang disebutkan jalan salib atau pikul salib. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus juga mengalami jalan salib atau pikul salib untuk menjadi pemenang. Dalam 2 Korintus 12, Rasul Paulus bersaksi bagaimana ia pernah diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga, yaitu Firdaus, dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena perkataan-perkataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis mundur daripadanya. Tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Dalam melayani pekerjaan Tuhan, saya pun mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Supaya saya tidak sombong, Tuhan juga berikan duri dalam daging. Sesuatu yang menyakitkan. Itulah yang disebut jalan salib atau pikul salib. Saya rela dan saya mengerti. Untuk menjadi pemenang harus mengalami ini. Lukas 14 ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Lukas 12 ayat 4 dan 5 adalah pengajaran khusus dari Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Saya akan berkata kepada kita semua, takutilah sang pemenang, Yesus Kristus. Sebab ia mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Kita harus bangkit menjadi pemenang. Pemenang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amsal 8:13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 10 berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Memasuki tahun 2023 yang berat ini, kita percaya kita tidak akan kekurangan suatu apapun karena kita takut akan Dia. Haleluya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14 berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Haleluya. Sekali lagi, saya mau katakan kepada kita semua, bahwa kita harus takut akan Tuhan. Yang mau takut akan Tuhan katakan amin. Pesan Tuhan buat kita semua, bahwa kita harus bangkit, jadilah pemenang dalam hal unity. Dalam Yohanes 17 yang merupakan doa Yesus untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, aku telah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, yaitu kita-kita ini, supaya mereka, yaitu kita-kita ini, menjadi satu. Kalau mereka atau kita-kita ini sudah sempurna menjadi satu, dunia akan melihat, dunia akan tahu, dan dunia akan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, yaitu kita-kita ini. Sama seperti engkau mengasihi aku. Ini berarti kalau kita menjadi satu, kalau kita unity, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saya ingat awal tahun 2000, saya pernah ditegur Tuhan dengan kata-kata yang keras. Niko,
kamu sombong, kamu arogan. Tuhan melihat karena pelayanan yang sukses membuat saya menjadi sombong, arogan, sehingga membuat banyak hamba-hamba Tuhan hatinya terluka karena banyak jemaat-jemaatnya yang pindah ke gereja kita. Saya tidak merasa kalau saya begitu arogan, sombong, sampai Tuhan menegur saya dengan keras. Saya menangis, saya bertobat, dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan berkata, ada 2 hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saya harus menurunkan nama gereja Betani yang saya banggakan. Yang kedua, saya harus minta maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan. Saya melakukan perintah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba roh rekonsiliasi turun antara gereja kita dengan gereja-gereja lainnya. Dan juga di antara gereja-gereja lain tadi. Di tengah-tengah rekonsiliasi itu, tiba-tiba roh doa turun di Indonesia. Saya ingat tahun 2003 ada NPC, National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelah itu diikuti terbentuknya menara-menara doa dan rumah-rumah doa di Indonesia. Revival terjadi, Indonesia mengalami transformasi. Haleluya! Unity merupakan faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Kita sekarang berada dalam era Pentakosta ketiga yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Pada waktu zaman Elia, terjadi peristiwa pertobatan bangsa Israel. Orang-orang Israel ini bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Pada waktu zaman Raja Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel, bangsa Israel melakukan dosa yang besar terhadap Tuhan karena mereka menyembah Baal. Elia diutus Tuhan untuk membuat bangsa Israel bertobat kembali. Untuk itu, Elia mengumpulkan nabi-nabi Baal dan Asyera di hadapan seluruh orang Israel. Elia menantang nabi-nabi Baal sebagai berikut. Nabi Baal dan Elia masing-masing akan diberi seekor lembu. Lembu itu akan disembelih dan dipotong-potong dan ditaruh di atas kayu bakar. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Setelah itu, nabi-nabi Baal disuruh memanggil Allahnya untuk minta api, untuk membakar persembahannya. Dan Elia akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat berseru, baiklah demikian, setuju. Waktu bagian nabi-nabi Baal memanggil Allah mereka untuk minta api, ternyata sampai sore hari api tidak turun. Waktu bagian Elia, apa yang dilakukan oleh Elia? Yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Yang kedua, Elia menaruh kayu api dan potongan-potongan lembu di atasnya. Dan yang ketiga, Elia menyuruh menyiramkan ke atas kurban bakaran dan kayu api itu dengan 12 buyung air. Dan yang keempat, setelah itu Elia berdoa demikian. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api,
batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Terjadi pertobatan secara besar-besaran. Haleluya. Jadi, sebelum Elia berdoa, dia membuat mezbah dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel yang berbicara tentang unity. Sekali lagi, unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Hari-hari ini kita perlu lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Lord, I worship you. Lord, I worship you. As I bow down on my knees, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Hari-hari ini sedang terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Wilmore, Kentucky. Dan itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk Lee University, Church of God, dan juga terjadi di ORU, Oral Roberts University. Kebangunan rohani ini dimulai ketika mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity, dan kemudian api Tuhan yang kita kenal dengan api Pentakosta ketiga turun. Dan mereka hari-hari ini berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini yang kita sebut dengan restorasi Pondok Daud. Terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, revival sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang dicurahkan di Amerika. Hari-hari ini kita harus banyak berada di menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Anak-anak muda, Opa minta kamu semua masuk menara doa. Seperti nubuatan dari Cindy Jacob tahun 2018 di SICC. Ketika api Pentakosta ketiga turun, bahwa gerakan ini akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan itu adalah Amerika Serikat. Sehingga saya mempersiapkan di Amerika kegerakan melalui Church of God, melalui Oral Roberts University, dan saat ini sedang membangun The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Karena Tuhan berbicara bahwa melalui Amerika, kegerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Dan sekarang nubuatan itu sedang terjadi. Api Pentakosta ketiga sedang turun di Amerika Serikat. Dan itu akan menyebar ke seluruh dunia. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Hal ini akan mengakibatkan bangkitnya generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Ini akan mengakibatkan penyelesaian amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa
datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berbahasa roh sama-sama. Kita berbahasa roh. Kita berbahasa roh. Korea lama sengkara bala 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 bala. Oh dia lala bala 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 bala. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Bapa, kami berdoa bersama-sama hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai rumah doa-Mu. Kami akan masuk dalam menara-menara doa untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Hamba-Mu percaya hari-hari ini api Pentakosta ketiga sedang turun. Ya Tuhan, di Amerika dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia hari-hari turun. Oh, kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih ya Abah. Jadikan kami sebagai rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita menaikkan satu pujian kembali. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesa-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara
Hai Bapa yang dekat, oh ya la ya la ya la ya la, kami sembah Engkau Tuhan. Penonton di hari-hari terakhir ini Tuhan, tapi kami mau berlari sedemikian rupa untuk kami memperoleh mahkota kehidupan itu. Oh Rabasyada kata bayar Rabasyada ya Rabasyada ya Rabayar Rabayar Rabayar, oh ya Rabasyada ya haleluya, oh Rabayar Rabasyada ya Rabayar 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 Rabayar. Setiap hari lihat kasih-Mu, setiap hari melihat kuasa-Mu, setiap hari melihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari melihat kasih-Mu, setiap hari melihat kuasa-Mu, setiap hari melihat mukjizat terjadi dalam hidupku.
Seberapa kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Mengasihi itu bukan hanya di mulut, di bibir. Di luar sana banyak orang yang berkata, aku cinta Yesus. Di luar sana banyak berkata Yesus segala-galanya. Tapi pertanyaan kita pribadi, lepas pribadi, termasuk saya. Seberapa jauh kau sungguh-sungguh cinta sama Tuhan? Seberapa jauh kau berkata bahwa Yesus segala-galanya dalam hidup? Mari hari ini kita introspeksi sejenak. Jangan sampai itu hanya ada di mulut dan bibir kita, tapi kita mau itu keluar dari hati kita. Kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Mulai refleksi sejenak. Seberapa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia? Apakah kita mengasihi Dia dengan transaksional? Kita mengasihi Dia kalau doa kita dijawab. Kita mengasihi Dia kalau urusan kita selesai. Kita mengasihi Dia kalau kita diberkati melimpah-limpah segala macam. Mari mulai cek kehidupan kita. Ini hari-hari terakhir. Kita nggak bisa lagi main-main. Selalu saya ingatkan bahwa urusan ini penting buat setiap dari kita, karena ini akan menentukan kita diangkat atau tidak. Dan kita akan tiba di satu tempat, entah itu surga, entah itu neraka. Mari hari-hari bawa hati kita lebih sungguh. Oh, tadi kita diingatkan banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nggak ada yang bisa kita lakukan, hanya doa, pujian, penyembahan yang membuat kita semakin cinta sama Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan supaya apa yang Dia bisa berikan, apa yang sudah Dia beri, tapi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena kita mengasihi Dia lebih lagi. Oh, Rabasyada, ya Rabasyada, ya Rabasyada. Oh, Rabasyada, ya Rabasyada. Haleluya, haleluya, haleluya. Syada, ya Rabasyada, ya Rabasyada, ya Rabasyada. Kalau engkau mencari pemuji-pemuji Tuhan di akhir zaman, biar engkau temukan itu dalam hidup kami Tuhan. Kalau engkau mencari orang-orang yang kau akan limpahkan kasih dan berkat-Mu Tuhan, biar engkau dapatkan itu atas setiap kami Bapa. Kami nggak mau sia-siakan hidup kami Tuhan. Sementara Kau datang menjemput kami, kami pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kami rindu mendapat mahkota kehidupan itu Tuhan. Tidak ada yang dapat menawarkan lain selain mahkota kehidupan itu yang harus kami raih, yang kami harus capai.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap firman Tuhan yang boleh sampaikan, Kau menyeret kami untuk kami memuji, menyembah Tuhan, untuk kami unity satu sama lain, untuk kami persembahkan korban sebagaimana Elia. Kami rindu Tuhan kalau di Amerika mulai terjadi kegerakan. Kami rindu di daerah ini juga kami rindu ada kegerakan Tuhan. Kami rindu orang-orang di jalanan. Kami rindu orang-orang yang kenal Tuhan. Mereka dilawat Tuhan mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami rindu Kau lawat daerah kami pada mana sekitarnya Tuhan. Oh, lama syanda ya lama syanda ya lama ya lama syanda ya lama. Yang banyak orang-orang yang datang menyembah bertobat mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi duta-duta membawa Injil atas setiap mereka Bapa. Keluarga kami seluruhnya diselamatkan Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan, seluruh anggota keluarga besar kami diselamatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami minta Tuhan, kami mau bayar harga untuk itu semua Tuhan Yesus, sampai kami melihat pemulihan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Engkau Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan yang meriah kepada Allah. Haleluya. Shalom. Selamat siang. Jadi ini minggu ketiga ya, kita tadi Paniko karena waktunya tuh tanggung kan ya, jam 11. Jadi kita nggak panggil hamba Tuhan yang lain ya. Jadi kita sisa waktu. Ada yang mau bersaksi mungkin yang alami kebaikan Tuhan. Ada tamu jauh juga, Bu Hana. Ada mungkin yang mau bersaksi, yang mau bersaksi dikasih sepeda. Yuk Bu Ana, saksi. Ayo. Bu Ana nih Pak. Nah, ini dia. Buka masker nggak Pak ya? Panas dah. Boleh, nggak boleh. Sudah panas sekali. Ya, boleh. Shalom teman semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan saya boleh kembali pada pagi hari di sini ya. Sebenarnya saya sering datang ke Jakarta tapi nggak singgah ke Pademangan ya. Kalau ada singgah tuh saya nggak turun, jadi nggak ketemu hari Minggu. Jadi saya bersyukur karena Tuhan begitu baik buat hidup saya juga buat hidup kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Sebenarnya saya sudah kangen sekali sama teman-teman semua ya. Jadi saya boleh menyaksikan kebaikan Tuhan begitu baik ya untuk kita semua. Dulu saya memang teman ada yang sudah kenal saya, ada yang belum ya. Saya juga pernah pelayan di sini bersama dengan teman-teman semua. Pak Ageng ya, juga begitu baik buat saya karena kemana-mana kita selalu diantar, cara doa, di ICC kita semua berkumpul bersama. Jadi saya sangat bersyukur karena pagi ini hari ini boleh kembali bertemu. Walaupun mungkin tidak lama nanti setelah ibadah kita ngobrol-ngobrol Pak Ageng ya. Jadi puji Tuhan. Jadi saya bersyukurlah jadi kebaikan Tuhan dalam hidup saya tidak habis-habisnya sampai hari ini. Jadi saya juga mungkin mau bercerita sedikit tentang keluarga saya ya. Jadi anak saya kan yang dia sudah menikah, yang nomor 4 sama nomor 5. Ini yang nomor 4 Stella, mungkin masih ingat ya? Kenalin gede ya, tinggi ya. Iya. Ayo diri lah. Berdiri dulu. Ya, aman lah. Ya. Buka maskernya dong. Ya, di jalanan. Oh, 5 tahun ya. Ya dia ini 5 tahun. sudah kuliah Udah gedong. 4 semester ya. Dia kuliah di China di Guangxi. Jadi nanti tanggal 23 ini dia akan terbang ke China karena sudah dipanggil untuk kuliah onsite di sana. Jadi saya mohon dukungan doa dari teman-teman sehingga perjalanan sampai sana selamat dan kuliahnya juga lancar di sana dan tetap punya hati untuk mencari Tuhan di gereja sana. itu yang penting. Iya penting nomor 1 ya. Nah, lalu adiknya si Bella nanti tahun ini sudah lulus SMK dan akan masuk kuliah. Jadi dia kuliahnya di Untar. Jadi juga mohon dukungan doa teman-teman, Pak Gel, Google, semuanya ya. Untuk anak si Bella ini juga terus oleh mata hatinya terus setuju pada Tuhan. Ya walaupun selama ini mereka udah jarang ibadah, mungkin juga karena COVID ya.
Jadi tahulah kalau anak muda itu kan kalau kita orang tua nggak bawa jadi mereka nggak gereja. Jadi saya juga tinggal nggak sama dengan anak. Saya tinggal di Banjarmasin ya, dari Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Tempat tinggal saya udah keliling sana sini Pak Gem. Karena itu kota baru nanti. Kita orang kampung, dia orang kota nanti. Pertama di Balikpapan, pindah dari Jakarta ke Ponti, lalu ke Balikpapan, tidak berapa lama ke Banjarmasin, ya. Jadi Kalsel itu jadi saya tinggalnya di Kalsel ya. Jadi si Lala sama Bella ini ada di Ponti karena kemarin kan si Bella kan masih sekolahnya di Immanuel Pontianak. Nanti tahun ini baru selesai, baru dia akan ke Jakarta lagi kuliah di Untar. Gitu. Jadi anak-anak semua udah pada nikah, semua udah pada kemana-mana gitu ya. Jadi saya tinggal di Banjarmasin sama anak saya cewek nomor 2 lah, nomor 1 kan cowok, jadi itu nomor anak 2. Nah, jadi saya juga sudah mempunyai cucu ya. Di sini mungkin nggak ada yang punya cucu ya? Ayo, yang punya cucu siapa? Ya ini ya, kita ini udah jadi oma-oma ya, tapi masih awet muda kan? Malu. Gala asli kita, ya kasih karunia dari Tuhan ya buat kita punya kesehatan yang baik, ya bisa tetap punya hati sukacita dan juga tetap punya hati untuk mencari Tuhan walaupun di mana kita berada. Jadi saya begitulah jadi. Bagi saya Tuhan itu luar biasa buat hidup saya ya, buat keluarga saya, jadi buat teman kita semua. Jadi saya rasa ini mungkin kesaksian yang singkat ini ya cukup ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya luar biasa ya. Mau kata dimanapun, ya mau di Kalimantan, mau di Irian Jaya, mau di ujung bumi, selama tetap mencintai Tuhan, tetap cari Tuhan dimanapun berada. Ya saya percaya firman Tuhan katakan apa, orang yang benar anak cucunya akan perkasa di muka bumi. Ya kita lihat itu ya kan. Ini kakak dulu masih kecil ini. Kalau di dalam iya kecil dulu. Sekarang udah gede, udah luar biasa ya. Kuliah di apa di China ya. Di Harvard. Yuk, satu lagu lagi ya. Kita mau satu lagu lagi. Tak selamanya
Jadi mau pulang apa mau lanjut? Lanjut. Ini masih setengah 15. Kita pulang malu, ya. Saya nggak ke gereja gitu, udah pulang. Enggak ya, kita malam aja. Saya cuma banyak dapat pelajaran dari Tuhan sepanjang minggu. Makanya dan dengar ya sudah baca. Jadi setiap peristiwa keadaan apapun yang kita lihat, ya pasti mengandung satu pelajaran. Kemarin anak saya dia udah pulang ke Jerman. Anak saya bawa kemana ke sini sono ketemu orang. Saya cuma bilang ini, kamu belajarin. Ya orang itu ngomong apa lihat. Ya kan dia ketemu beberapa orang-orang yang senior seumur saya, ketemu beberapa. Ya kamu belajarin. Ya kan kita ke rumah omanya di Bali segala macam. Ya kamu belajarin semua. Ya tangkap segala sesuatu, ada sesuatu yang kamu bisa tangkap buat kehidupan kamu, buat pelajaran kamu. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lihat itu tangkap segala sesuatu itu pasti Tuhan sedang mengajar buat hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin ajar buat kehidupan kita. Saudara, saya selalu nyanyi lagu ini itu berkali-kali. Sampai anak saya kemarin di Bali bilang, ini lagu kenapa nyanyi ini terus ya? Lagu itu mungkin udah puluhan kali. Saya bilang, kamu pernah dengar yang lagu ini? Nggak pernah. Sekarang tahu, udah belenak. Dan nyanyi itu lagu ini. Ya kan satu kasih yang luar biasa. Ya dan satu lagu yang nggak pernah saya nyanyi. Saya bilang setiap hari walami kasihmu, setiap hari walami kuasamu. Mujizat Tuhan nggak tahun depan, mujizat Tuhan nggak minggu depan, mujizat Tuhan hari lepas hari dia tuntun kita dengan luar biasa. Saya penyertaan Tuhan itu luar biasa buat anak-anak saya, buat segala saya pribadi. Perancis kemarin lagi rusuh, ya mereka bakar ban seperti kita di Jakarta. Saya pikir bohong itu berita, saya udah konfirmasi ke sana, kebetulan ada cici saya di sana, ya betul lagi rame. Ya karena mereka ada pengurangan usia pensiun, ya usia pensiun itu dikurangi sehingga mereka protes dan lain sebagainya. Itu tepat 5 hari itu anak saya ada di Perancis di situ. Ya dia pulang, tidak jadi kerusuhan. Saya nggak yakin semua itu semua udah pulang. Saya yakin itu semua Tuhan yang menetapkan setiap hidup kita. Maka saya bilang setiap hari ya, kita mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Baru minggu lalu kan saya bersaksi bagaimana anak saya itu diterima kerja dan sebagainya. Sudah ada kesaksian baru lagi. Makanya setiap hari saya bilang kesaksian. Kemarin anak saya apply. Kemarin dia kan visanya visa student. Karena dia kerja, dia harus apply visa kerja. Dan puji Tuhan udah dapat. Dan bukan hanya sekedar visa kerja. Dia dapat yang namanya blue card. Saya juga nggak ngerti blue card apa ya. Kartu biru blue card. Blue card itu seperti green cardnya di Amerika. Jadi dia udah separuh diakui sama orang Jerman itu sebagai warga negara. Bahkan di situ ditulis bahwa welcome you and your family to live here. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Dia juga bingung, kok bisa dapat ya dia bilang. Biasanya dapat visa kerja aja udah puji Tuhan, haleluya. Ini bukan visa kerja aja, tapi blue card dikasih langsung. Itu nggak gampang dapat blue card itu. Ya ada saudara istri saya aja udah berapa lama di Jerman itu udah dapat blue card. Anak saya baru itu dapat blue card. Maka dengan baik-baik ya, khususnya buat orang tua. Kita punya tanggung jawab. Tadi Bu Hana udah persaksian. Kalau hidup orang tua benar, anak cucumu akan berhasil di bumi. Itu janji Tuhan. Makanya saya selalu bilang jangan egois kalau jadi orang tua. Ya kan waktu kita hidup benar bukannya untuk kita aja, tapi anak cucu kita itu terjamin. Makanya saya cuma bilang Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Hidup saya benar, anak cucu saya akan berhasil di bumi. Mereka nggak akan kekurangan, mereka nggak akan minta-minta. Waktu kemarin saya ke Bali, di airport Jakarta, ada anak kecil, umurnya mungkin perempuan segini ya, berapa tahun ya, 2 tahun mungkin 2 tahun setengah ya, 3 tahun lah paling. Lagi nunggu untuk boarding, itu anak guling-guling, nangis, minta sesuatu saya nggak tahu, perempuan. Dia guling-guling, semua mata tertuju sama dia, karena ruang tunggu ya, yang kita tinggal kalau naik pesawat atau tinggal boarding, ruang tunggu itu semua pada diem kan, bisa nunggu kan. Ada anak kecil itu guling-guling. Dia nangis kencang, nguling-nguling, semua pada ngeliatin dia. Saya juga ngeliatin dia. Ada orang bule juga senyum-senyum ngeliatin orangnya. Ada papa mamanya. Tapi apa yang dikerjakan papa mamanya? Anak itu ditiru.
sampai dia nangis, guling, bukannya ini guling, ngerol semua. Dia kan nempel tuh, bersih dari belakang. Ya ngerol, guling. Jadi dia bilang, akhirnya tuh anak diem sendiri ngegulingnya, tapi masih nangis. Sampai akhirnya anaknya diem sendiri, apa yang kita bisa lihat di sini? Saya angkutin jempol sama orang tuanya. Nah, sekarang saya tanya sama saudara, kenapa anak itu guling-guling? Sehingga kadang-kadang kita di mall juga ketemu kan, anak nangis guling-guling. Bisa jawab nggak? Kenapa anak kalau ngambek guling-guling? Kalau tahu dapat sepeda. Keinginannya tidak dipenuhi. Iya, keinginannya tidak dipenuhi, maka dia guling-guling. Kenapa keinginannya nggak dipenuhi, dia guling-guling? Ya tepatnya, dia sedang buat malu orang tuanya. Ya kan, orang tua malu kan biasanya kan, diangkat kan malu kan, jangan, ya udah beli permen, ya udah beli es. Bukan masalah permennya atau esnya. Waktu kita lakukan itu sebagai orang tua, anak itu udah pegang kunci. Ngerti ya? Anak itu pegang kunci. Oke? Lu nggak kasih gua bikin malu. Dan waktu itu kunci itu dibawa, itu dia akan bawa sampai besar. Lu nggak turutin gua bikin malu. Itu tekanan dia kecil itu. Makanya kemarin saya salut sama orang tuanya. Ini benar. Walaupun orang tuanya itu bukan agama kita, ya karena ada atributnya, tapi dia udah didik anak dengan benar. Dia nggak kasih tuan, sampai dia diam sendiri. Artinya apa? Itu anak nggak bisa dapat kunci orang tuanya. Tapi kalau tadi diturutin, besok dia lakukan yang sama, diturutin lagi, sampai gede udah. Dia pegang kuncinya. Lu nggak kasih gua bikin malu. Dan itu terus akan dibawa. Saudara, ada satu buku yang kemarin saya beli. Kemarin saya kasih Bang Jul ya, kalau nggak salah ya. Itu dibaca bro. 7 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Ya, yang itu penelitiannya Pak Jaya Rahman Sinaga. Saya rekomen itu buku bagus sekali. Ya, bagaimana sih cara mendidik anak. Dengar, ini di sini banyak anak-anak kecil. Ya, kita punya tanggung jawab yang besar untuk bagaimana mereka supaya mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sejak kapan? Sejak dini. Bukannya, Pak, dia masih kecil Pak, maklumnya namanya anak-anak, guling-guling, malu Pak. No, itu salah. Itu salah. Sejak ini anak itu harus mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak, mana rotan, mana kasih sayang, mana belayan, mana pukulan. Waktu itu seimbang, anak itu akan tumbuh dengan baik. Ya, saudara, ini PR buat kita semua. Ya, saya lihat orang tua itu tepat sekali. Bagus dilakukan itu, benar dilakukan itu. Yang kedua, sudah saya nggak tahu kenapa saya nggak bisa siapin bahan ini ya. Ya kita kan ngobrol-ngobrol aja santai. Nggak tahu ini arahnya kemari lagi. Yang kedua, ya treatment anak-anak itu beda. Jadi dia kecil, dia mulai remaja itu beda. Ya agak udah gede beda. Kalau remaja harus diajak ngobrol. Kedua, hati ke hati. Kemarin saya pergi sama anak saya perempuan. Handphonenya rusak, saya pergi ke mall, mau coba perbaiki, nggak bisa, jadi coba beli dan sebagainya. Isi saya WA, saya nggak baca tuh ya. Sampai pulang, marah-marah dia, WA dibaca, dia mau nitip barang. Saya nggak buka WA, kenapa? Saya lagi kencan sama anak saya. Ya kan nggak ada yang mengganggu, boleh mengganggu. Ya nggak boleh mengganggu. Ya kalau penting harusnya telepon. Ya kan kalau mau dibeliin apa, mau nitip apa kemarin. Kalau penting telepon, kalau WA nggak dibaca, ya kan karena saya lebih kencan sama anak saya. Itu penting bos gitu. Saya ke Bali ngobrol sama anak saya ngapain ke Bali? Cuma ngobrol sama anak saya. Saya ajak dia ke pameran, saya ajak hanya apa ngobrol, tukar pikiran, bagi hidup. Ya kan sampai saya mesti ngerti, lu punya pandangan sama nggak dengan kita? Ya makanya kan saya bilang, puji Tuhan dia punya pandangan yang sama dengan uang. Ya kan dia punya pandangan bagaimana uang itu nanti bagaimana. Dia harus ngobrol sama dia, berjam-jam kita naik mobil. Saya duduk, dia nyetir, saya di sebelahnya atau saya nyetir di sebelahnya. Cuma ngobrol aja, ngobrol tentang masa depan, tentang teknologi, tentang agama, tentang rohani, tentang pelayanan, semua kita ngobrolin. Semua itu namanya bagi hidup. Anak kita mau jadi apa? Itu sesuai apa yang kita gambar dalam hidup kita. Saudara mau hidup anak kita sebagai apa? Mau anak kita lihat gambar? Nggak bisa anak itu gede sendiri. Nggak bisa, oh yang penting Pak udah saya kasih makan cukup, saya kasih kita kemarin tadi ceritakan itu Universitas UI ya, mahasiswi ya. Dia tahu bunuh diri. Dia udah lulus, katanya itu lumayan juga hasilnya bagus. Dia lompat ya pertamanya bunuh diri. Karena mama papanya pisah dan mama papanya nggak datang ke acara wisuda.
Dia bunuh diri. Saya percaya bukan hanya karena dia ngadakan papa-papanya, tetapi banyak akumulasi yang dia udah simpen begitu ngek itu kuat sampai akhirnya dia memutuskan untuk dia bunuh diri. Saudara, ayo kita hari ini saya cuma ingetin buat kita semua, orang tua punya peran yang penting buat kelanjutan keturunan kita. Kita mau jadikan keturunan kita apa? Itu di tangan kita hari ini. Jangan pernah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Tapi kalaupun terlambat, Tuhan bisa pulihkan. Hanya harganya jauh lebih mahal. Di situ ada air mata yang harus kita keluarkan. Tetapi bagi Tuhan jadi perkara yang mustahil. Tapi ayo sama-sama generasi kita ini di tangan kita. Ya, saya senang sekali tadi Bu Hana ceritanya anak-anak. Itu yang Tuhan mau setiap daripada kita. Bukannya kita sombong buat anak gua hebat, bukan. Ya kan? Apalagi Ibu Hana bilang, penting anak-anak tetap cari Tuhan, itu yang penting. Anak sekolah nanti pinter kaya, nggak kenal Tuhan, sama aja penjahat baru di dunia ini. Betul kan? Kita ciptain penjahat baru, yang pinter, yang kaya, tapi penjahat baru. Karena nggak kenal Tuhan. Yang penting kenal Tuhan. Saya bilang sama anak saya, kamu boleh gagal semua bidang. Selama kamu percaya Tuhan, Tuhan bisa angkat kamu. Tapi kalau kamu gagal ikut Tuhan, semuanya nggak ada arti. Kamu boleh kaya, kamu boleh berhasil, kamu boleh pintar, nol di mata Tuhan. Yang penting kamu tetap kejar Tuhan, cari Tuhan. Karena itu segala-galanya dalam kehidupan kamu, saya bilang. Dan itu juga, kemarin saya ceritakan apartemen 300. Ya, itu nggak pernah ketemu. Cici saya tuh punya suami orang Perancis. Dia bilang itu bohong, nggak mungkin. Nggak ada di Eropa apartemen 300 nggak ada. Itu buktinya anak saya udah dapat. Udah dia ambil kunci, bagus tempat. Saya lupa cerita kan. Jadi kalau di sono orang nggak posting tempat, orang lagi tempat. Harga sama nih 300. Dia undang si A, si B, si C, si D, si D. Lihat, oke, cocok. Yang jual nih saya nih yang mau kontrakin. Saya pilih yang mana yang saya mau kasih. Minggu lalu waktu saya datang 2 minggu lalu, dia bilang tinggal 2 nih. Ya, semua dengar bang, dia juga dengar kan ya. Masih 50-50 nih katanya. Masih ada 1 kandidat lagi sama dia. Waktu kita kembali ke semuanya, ditunjuk anak saya. Nggak ngerti, kenapa bisa ditunjuk? Saya berani jawab, semua ada kata murah. Oh jauh kali Pak, main murah gitu. 30 menit ke kampus, ke tempat kerja yang baru, 25 menit ke gereja. Jelek kali Pak, udah di foto bagus semua. Saya coba bilang, dengan setiap hari kuliah kasih, setiap hari kuliah mujizat, nggak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Makanya saya tetap terus fokus sama Tuhan. Bukan apa yang Tuhan sudah beri buat saya. Saya lakukan semuanya karena Tuhan sudah terlalu baik buat hidup saya. Dan itu juga akan berlaku buat setiap daripada kita. Hari ini saya mengingatkan kita semua, ayo. Ini pertandingan kita udah tinggal finish terakhir. Ya, dunia sedang bergoncang. Ya, saudara baca berita bank Silicon Valley bangkrut, disusul oleh 3 bank besar lainnya. Hari-hari Jokowi pidato, dia bilang kita nggak tahu sampai semana efeknya ke negara kita. Kita berdoa supaya itu terjadi. Tapi kalaupun itu terjadi, Tuhan akan pelihara orang-orang yang berharap sama Tuhan. Dia akan siapkan tanah Goshen dan Tuhan akan pelihara. Argentina, sudah baca berita. Dia sekarang sedang mengalami bukannya inflasi, tapi hiperinflasi. Ya, Argentina. Sama negara apalagi dari kemarin, ya sudah mulai pengangguran udah luar biasa. Ya, apa ya, dari negara-negara India begitu. Ya, saudara, kita nggak tahu ke depan bagaimana. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan buktikan itu semua atas setiap kehidupan kita. Saya percaya hari-hari ini Tuhan nggak bekerja mujizatnya tahun depan. Tuhan nggak bekerja mujizat bulan depan. Tuhan nggak kasih kekuasaannya bulan depan. Tapi Tuhan kasih day by day, hari lepas hari Tuhan kasih buat setiap daripada kehidupan kita. Itu yang jadi Tuhan buat setiap kehidupan kita. Setiap hari melihat kasih-Mu, setiap hari melihat kuasa-Mu, setiap hari melihat mujizat terjadi.
kami tertuju sama Engkau Tuhan. Apapun yang boleh ada, apapun yang boleh terjadi, mata kami tertuju sama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir Tuhan. Kau berkati mereka semua melimpah-limpah. Hamba berdoa Tuhan, tarik mereka lebih lagi dekat dengan Tuhan. Buat setiap apapun yang mereka alami Tuhan, mari Tuhan itu menjadi contoh pelajaran atas setiap kehidupan mereka. Dan mata mereka tertuju sama Tuhan. Mereka nggak disibukkan oleh perkara-perkara dunia, tetapi mata mereka tertuju sama Tuhan. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya sampai Kau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati Ibu Hana Tuhan Yesus yang boleh menjadi kesaksian Tuhan. Tuhan dimanapun dia berada Tuhan, mari tangan kasih kuasa Tuhan terus mengalir atas kehidupan keluarganya Bapa. Kau berkati anak-anaknya dan bahkan cucunya Tuhan Yesus. Biar Tuhan melalui Ibu Hana, anak-anaknya dibawa lebih dekat sama Tuhan, mengenal Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga apa yang diimpikan untuk anak-anaknya dan cucunya itu terjadi Tuhan. Kau memberkati keluarga ini melimpah-limpah Bapak. Terima kasih Bapak, sebenarnya kami akan pulang Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik melalui pertanyaan angkat angkot persembahan kita. Tuhan, inilah yang kami dapat bawa, kami berikan buat Tuhan. Bukan sekedar uang yang kami bawa, tetapi kami percaya ini benih yang kami tabur Tuhan. Dan kami percaya tidak ada benih yang tidak berakar. Semua benih akan berakar, bertumbuh, berbuah-buah lebat atas setiap kehidupan kami. Kami diberkati melimpah-limpah Tuhan. Di tengah-tengah goncangan yang ada, kami akan melihat kasih kuasa Tuhan pelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan kami akan berpisah sertai kami di bawah tempat tujuan kami masing-masing dan tidak kurang satu apapun, bahkan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita kasih dari Tuhan Yesus, silakan kedua tangan kita. Oh Rabaya Rabasya, Kandaya Rabaya 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 Rabasya. Kekasih-kekasih Allah pulanglah, terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak Tunggal mengasihi Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali di awal-awal bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, terima kasih sama-sama katakan amin. Haleluya.